Cuman sekarang saya, Pak Desmond, dan juga para pembicara di VTube, ya, setelah itu banyak leader-leader juga yang belum jadi pembicara, juga belum berkesempatan menjadi pembicara juga, mereka sudah mendapatkan yang namanya penghasilan, sudah menjadi bukti, sudah berubah kehidupannya, ya. Padahal kalau kita lihat dari awal kita menjalankan VTube ini, ya, dari bulan April, ya, kita sama-sama di bulan April pada saat itu, ya, ini dari bulan April sampai bulan Juli, ini baru beberapa bulan, hitungan sangat singkat sekali. Tapi kalau kita lihat, ya, sekarang ini sudah lebih dari 3 juta pengguna atau VTuber di VTube ini. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kalau kita bilang bisnis ini abal-abal atau penipuan dan lain sebagainya, di luar sana banyak, ya, yang serang kita setiap kilo kita tawarkan ke teman-teman kita ataupun saudara, awas, hati-hati ya penipuan, hati-hati KTP-nya, hati-hati datanya, ya, seperti itu. Terus mana bisa sih nonton bisa dapat penghasilan, bisa dapat dolar, itu bohong banget, ya. Mana buktinya, gitu loh. Terus banyak yang bilang juga sekarang mau ditutup sama salah satu lembaga di Indonesia, mau ditutup katanya. Ya, sekarang kalau kita lihat, kalau misalnya udah ditutup, sekarang kenapa hari ini masih ada acara SUP pada malam hari ini? Ada education program. Tadi sore ada Future Talk. Kenapa kita masih berjalan? Karena kita semua memiliki izin atau legalitasnya lengkap, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, ya, lengkap dari izin operasionalnya, dari Kominfo, semuanya ada. Dan sekarang lagi diurus izin untuk perdagangannya. Kenapa? Nantinya VTube ini selain kita bisa nonton, bisa dapat penghasilan, ya, kita di sini juga ada jual beli. Seperti kalau kita bicara ada Shopee, seperti Tokopedia, atau mungkin seperti Lazada, ya, seperti Alibaba. Nah, VTube ini mengarah ke sana, Bapak Ibu. Jadi misi visi perusahaan ini masih panjang. Kita ini masih di awal. 3 juta member ini, 3 juta VTuber ini masih awal, Bapak Ibu. Ya, masih awal sekali. Jadi saatnya sekarang bagaimana cara kita membuktikan. Kita bertahan dan menjadi bukti. Bukan karena dapat omongan kanan kiri akhirnya kita selesai. Kita mundur. Kita mengundurkan diri, atau kita bisa bilang muntaber, dicari sama mitranya, sama mitra yang di atasnya. Wah, si Pak Steven kemana nih? Oh, muntaber, mundur tanpa berita. Ya, udah nggak ada beritanya. Di WA nggak dibales, apa nggak dibales. Kenapa? Karena dapat negatif-negatif di luar sana. Ya, yang baik dan benar adalah bagaimana caranya kita mendapatkan informasi dari perusahaan, dari mungkin leader kita, dari sponsor kita, atau dari mitra-mitra aktif di VTube. Bukan dari orang di luar sana yang nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Yang nggak tahu VTube ini menjalankan seperti apa, bisnisnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, sistem plannya seperti apa. Ya, mereka nggak tahu semua. Jadi yang benar adalah bertanya kepada orang yang aktif. Contoh kepada leader-leader kita, kepada sponsor kita, kepada member-member yang aktif. Mau di situ kita bilang tidak ada hubungan dengan bisnis seperti kita, kalau kita anggapannya cross line, ya, anggapannya kita cross, maksudnya nggak ada hubungan bisnis. Kalau dia aktif kita tanya, boleh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan tanya orang yang nggak ngerti apa-apa, atau mungkin orang yang negatif duluan. Dan bersyukurnya karena ada salah satu lembaga yang bilangnya mau ditutup, sekarang VTube makin naik, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Terima kasihlah sama lembaga itu. Ya, sudah dipromosikan secara gratis kita. Ya. Kalau saya lebih enak, ya, kalau ada yang ngomong Pak Steven, kalau nggak Ko Steven, ini VTube ditutup ya. Kok ada beritanya ditutup? Ya kalau ditutup sekarang saya masih di VTube, masih promosi, gitu loh. Jadi hal negatif kita hajar atau kita lawan dengan yang namanya positif. Masih ada sampai sekarang, masih berjalan YouTube-nya. Saya masih dapat penghasilan, masih dapat dolar, saya masih menjadi pemburu dolar di YouTube. Oke? Ya, jadi bagaimana caranya kita yang negatif-negatif itu kita jadikan positif. Kita rekrut mereka. Bukan dimusuhi,
bukan kita lawan sebenarnya negatif lagi. Jadi kita ajak. Nah, sekarang otomatis orang-orang tidak tahu VTube ya, karena ada berita seperti itu, otomatis mereka akan pengen tahu VTube itu seperti apa sih, bisnis seperti apa, aplikasi seperti apa. Nah, tugas kita adalah menjelaskan dengan baik dan benar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat di sini ada saya akan membawakan sebuah edukasi ya, program edukasi. Bagaimana cara memahami mindset dan cara menjalankan bisnis VTube dengan baik dan benar. Ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ada 3 rahasia sederhana membangun tim BCA. BCA bukan bank ya, tapi di sini besar, cepat, dan aman. Ya, sudah besar jaringannya atau grupnya atau timnya, ya. Setelah itu cepat dengan percepatan dan juga aman. Aman itu dalam arti adalah kita punya tim yang besar, tapi bisa dibilang exposure kita juga kuat. Itu aman. Ya. Jadi jangan hanya timnya aja besar, tapi tidak ada exposure-nya. Oke, exposure apa? Exposure adalah tim kita yang membeli paket bintang. Ya, dari yang gratisan bisa, ya, ataupun beli VIP. Ya, seperti itu. Nanti bisa tanyakanlah kepada pengundang-pengundang atau kepada leader Anda sendiri ya. Di sini saya akan membagikan bagaimana rahasianya. Nah, ini rahasia sederhana Bapak Ibu ya. Jadi semua orang dari background apapun, dari profesi apapun ya, itu pasti bisa menjalankan. Mau ibu rumah tangga, mau kuliahan, anak kuliahan ya, yang udah kuliah atau mungkin kerja di kantor ya. Saya banyak punya tim seperti itu dari pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, ada yang polisi ya. Sekarang kalau misalnya bisnisnya ilegal, polisi mana mau join, malah kita ditangkap Bapak Ibu, betul nggak? Tapi tim saya ada seperti itu. Banyak tim saya yang dari pemerintahan juga, ya, seperti itu. Oke, apa sebenarnya alasan Anda dan semua member mau bergabung di bisnis VTube? Ini mungkin pertanyaan kita semua ya. Mungkin pertanyakan juga ke diri kita masing-masing. Apa sebenarnya alasan? Ya, kita bisa lihat di sini penghasilan atau uang sudah pasti yang kita cari ya. Kita butuh uang, apalagi pada saat-saat seperti ini kita banyak yang kehilangan pekerjaan, usahanya hilang, usahanya nggak jalan ya, minim penghasilannya. Nah, di VTube kita bisa dapat penghasilan Bapak Ibu. Jadi ini alasan utamanya kenapa kita bergabung di bisnis VTube ya. Cuman jangan cuman gabung aja. Kalau cuman gabung aja nggak dapat apa-apa Bapak Ibu ya. Cuman dapat capek, cuma dapat stres, ya, nggak bisa dapat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu menjalankan dari aplikasi VTube ini, Bapak Ibu bisa dapat penghasilan atau uang, ya, money. Selain itu juga kita bisa dapat banyak teman. Saya banyak teman dari Sabang sampai Merauke ya, di Indonesia ini saya dari banyak teman di VTube. Dari yang tadi nggak kenal bergabung di dalam tim saya, ya, kita dalam satu tim, ya. Kita terbentuk dalam satu grup, akhirnya kita bisa kenal dari orang Aceh, orang Bali, ya, halo Bali, halo Aceh, ya, Jakarta, Bekasi, terus mana lagi, banyak Jayapura, sampai di Papua sana, halo semuanya ya, itu luar biasa. Ya, saya sapa semua seluruh Indonesia, kenapa? Kita punya alasan yang tepat untuk bergabung di VTube adalah penghasilan, kita sama-sama cari penghasilan. Nah, ini rahasia yang pertama yang akan kami bagikan. Bagaimana cara Anda bisa mempertahankan tim Anda untuk tidak berhenti dari bisnis VTube? Mungkin kalau kita berpikir, oh susah kali ya mempertahankannya. Tidak juga Bapak Ibu. Karena apa? Kalau sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu bisa tanyakan ya, berapa penghasilan yang diinginkan oleh tim Bapak Ibu. Ya, misalnya tim Bapak Ibu, misalnya ada si Pak Andi, ya, ada Pak Budi, ada Pak Cecep, ada Pak Dodi, ya, itu tanyakan semua, ya, berapa penghasilan yang diinginkan? Bisa lebih dari yang penghasilan yang pekerjaan tetapnya, atau mungkin bisa menjadi tambahannya, penghasilan tambahan berapa? Sebut nominalnya, misalnya 1 bulan saya pengen 1 juta rupiah. Oke, real, kita bisa dapatkan. Oke, 1 bulan saya pengen 2 juta, kalau enggak 3 juta. Oke, kita bisa dapatkan di VTube. Ya.
Seperti itu. Jadi tanyakan berapa penghasilan yang diinginkan oleh tim kita. Impiannya apa, keinginannya apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan cuma jalankan VTube cuma ikut-ikutan aja. Banyak yang seperti itu. Atau mungkin join karena nggak enak. Saya sering bilang ya sama teman saya ataupun termasuk saudara sampai adik saya ya. Saya pernah bilang sama adik-adik saya punya 2 adik ya. Saya tanya ke mereka. Mereka mau menjalankan VTube karena apa? Karena Coach Steven. Aduh, saya ini siapa gitu loh. Saya bukan pemiliknya VTube. Saya bukan siapa-siapanya VTube ya. Oh, supaya support Coach Steven. Nggak bisa juga, itu bukan alasan. Saya kembalikan ke mereka, ke adik saya langsung. Saya tanyakan kedua adik saya bilang, pengen apa di VTube? Oh, pengen dapat penghasilan. Karena dua-duanya sekarang di pekerjaannya penghasilan sudah makin dipotong. Dari tadi 50% dipotong jadi 25%. Dan sekarang sampai ada yang keluar dari pekerjaannya. Kenapa? Karena yaitu kondisi pandemi atau COVID-19 ini bisa dibilang sangat merubah sekali kehidupan kita. Jadi new normal ya sekarang ini. Gitu loh. Terutama yang paling kena berdampak adalah ekonomi, penghasilan kita. Saya tanyakan ke mereka, ya, pengen dapat penghasilan nggak? Jangan cuma bantu aku buat apa? Bantu saya buat apa? Gitu loh. Bantu kakaknya, bantu kokonya untuk apa? Gitu loh. Saya yang ingin membantu mereka berdua untuk mendapatkan penghasilan. Gitu loh. Satu sudah berkeluarga, otomatis dia harus untuk anak dan istrinya. Otomatis sekarang dua-duanya jalan Bapak Ibu, aktif, ya. Karena apa? Saya tanyakan di sini berapa penghasilan yang mereka inginkan. Sama halnya dengan tim-tim saya seperti itu. Yang kedua, ya, kalau mereka punya misi bintang 1 sampai dengan bintang 5, anggap bintang 1 sampai 3 kalau 3 sampai 4. Plus keuntungannya, ya, sudah dapat untung. Pertanyaannya, apakah mereka mau berhenti? Tidak akan mau Bapak Ibu. Berhenti aja. Saya sudah jadi gold, saya sudah jadi platinum. Bapak nggak perlu jalankan lagi. Nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak akan mau berhenti, Bapak Ibu. Karena dia sudah punya misi bintang 1 sampai 5, misalnya 1 sampai 3 lah, 1, 3, kalau nggak 4. Dengan total keuntungannya mereka sudah rasakan. Sudah mungkin udah ditarik juga. Banyak di tim saya, ini saya cerita tim saya, karena nggak saya cerita tim lain juga saya bingung mau ceritakan apa ya. Ini yang saya rasakan sendiri. Karena apa? Dalam diri saya yang tadi Pak Desmond bilang, saya adalah mentor. Mentor adalah pelaku atau trainer, ya, trainer yang menjadi pelaku. Ya, jadi saya mentor di sini adalah bagaimana caranya saya men-sharingkan ya apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya lalui. Itu yang saya sharingkan. Ya, tim saya banyak yang bintang 1 sampai 4 ya. Kalau 5 terlalu tinggi juga ya. Jadi 1 sampai 4. 4-nya banyak. Ya, mereka sudah dapat penghasilan juga. Ya. Banyak mereka yang bilang, "Pak Steve, saya mau cairkan berapa, Pak? 100 kalau enggak 200 VP." Oke, mereka dapat penghasilan. Minggu depan dapat lagi. Bulan depan dapat lagi. Seperti itu. Mereka sudah dapat keuntungan. Pertanyaannya, mereka mau berhenti nggak? Nggak akan mau berhenti Bapak Ibu. Karena sudah dapat penghasilan. Gitu. Biarpun saya paksa, udah berhenti aja. Nggak akan mau Bapak Ibu. Orang yang sudah mendapatkan penghasilan tidak akan mau berhenti. Apalagi mudah mendapatkan hanya nonton. Sama ngajak orang untuk nonton. Kerjanya cuma 2 seperti itu. Oke? Kita lihat rahasia kedua. Ketika sudah bertahan, berikutnya dengan cara bagaimana caranya untuk mengelola tim Anda. Ya, setelah bertahan, grup Bapak Ibu besar dan semakin kuat, ya, mempertahankannya udah oke. Nah, ngelolanya bagaimana? Kita lihat sekarang. Sekarang saat kita ini kan menjalankan bisnis online ya. Di VTube kita harus menggunakan nama WhatsApp mungkin ya atau Telegram, ya. Cara ngelolanya bagaimana? Kita bentuk yang namanya komunikasi yang baik dengan mereka, dengan tim, ya. Komunikasikan apapun. Ada masalah kita komunikasikan. Yang negatif-negatif berhenti sampai di kita, lempar ke atas. Yang positif
Dari atas ke kita, lempar ke bawah. Ya, jadi yang negatif lempar ke atas, biar yang atas pada pusing, ya. Di atas kita, mitra di atas kita, mitra yang bawah kita kasih yang positif. Kenapa kasih yang positif? Betul. Karena kalau kita kasih negatif lagi, udah dari luar dikasih negatif, dikasih sama tim di atasnya negatif lagi. Pusing Bapak Ibu, stres jalanin hidup. Ya, seperti itu. Jadi komunikasinya yang baik. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, mengelola tim Anda, ya, mengelola WA group, ada Telegram group atau Facebook group, ya, kita kelola tim kita, ya, kita kelola bagaimana caranya, kita bantu mereka, cara registrasi, ya, mulai dari pertama registrasi, terus yang kedua untuk mengelolanya, ya, bentuk timnya. Jadi untuk jadi bronze bagaimana, harus referral 20 orang, harus punya tim exposure 20 orang. Nah, itu edukasi-edukasi seperti itu yang dibutuhkan oleh grup kita atau tim kita untuk menjadi lebih berkembang lagi. Ya. Yang kedua, menjaga grup WA dengan kata-kata yang positif dan sikap yang positif dan profesional. Ini penting Bapak Ibu, ya. Yang tadi saya bilang, yang negatif lempar ke atas, yang positif lempar ke bawah. Ya. Dan kita pun harus profesional menjadi seorang leader. Ya, bagaimana caranya kita mengatur atau mengkomunikasikan dengan baik yang benar, mengelolanya dengan baik di grup WA atau Telegram atau di Facebook, ya, atau mungkin di grup lain, ya, di aplikasi lain banyak, ya, kita untuk berkomunikasi dengan tim kita. Nah, selanjutnya kita perlu namanya mengedukasi, ya, promosikan event-event Zoom, ya, video, gambar-gambar. Kita harus kreatif juga, ya, bikin gambar-gambar. Seperti saya juga suka bikin, ya, gambar-gambar, kata-kata dan sebagainya, ya, desain-desain sendiri. Setelah itu event-event Zoom kita ada feature talk, ya, setiap sore, ada malam juga, ada education program 2 dan 3, ya, pada malam hari ini, seperti yang sekarang saya bawakan, edukasi EP2, ya. Nanti ada sahabat saya ada di EP 3, ya. Seperti itu. Promosikan video-video juga banyak, ada tutorial tentang semua, ada untuk counter, ada untuk registrasi, ada untuk menjalankan misi, untuk ganti password 2 misalnya, untuk menambahkan password 2 bank dan lain sebagainya, itu ada tutorialnya semua, ya. Nah, untuk menyemangatkan tim juga kita punya langkah-langkah, videonya juga ada. Minta sama para leader Anda, minta kepada sponsor Anda. Sponsor aktif tentunya, ya. Jadi jangan yang nggak aktif ditanya, mereka nggak akan bisa jawab, Bapak Ibu. Ya bentar dulu, ya, aduh aku juga nggak jalanin, waduh sama-sama nggak. Kalau nggak aktif, ya buat apa ditanya? Cari yang aktif. Cari ke atas dulu, pasti ada yang aktif. Ya, pasti ada leadernya. Leader gold ke atas, gold, platinum, diamond, pasti ada yang aktif. Ada leader silver, leader bronze, ya. Nah, rahasia yang ketiga, berhasil atau tidaknya, ya, Anda ditentukan 100% oleh apa? Mungkin banyak yang bertanya ke kita, ke diri kita masing-masing. Sebenarnya apa sih ya? Berhasil tidaknya itu ditentukan 100% oleh diri kita masing-masing. Ya, diri kita. Jadi jangan bilang, oh saya nggak sukses karena orang tua saya nggak sukses karena saudara saya, adik kakak saya, atau saya nggak sukses gara-gara istri atau suami misalnya, atau adalah anak dan sebagainya. Sebenarnya kesuksesan kita ini ditentukan 100% oleh diri kita sendiri, bukan karena orang lain, Bapak. Bukan karena orang-orang yang negatif di luar sana. Jadi rugi banget kalau dibilang nanti fitur penipuan, fitur begini, A, B, C, D, sampai Z, ya. Anda berhenti. Rugi, Bapak Ibu. Saya katakan rugi. Kenapa? Bikin menjadi positif. Karena mereka-mereka yang negatif masuk ke kita, dibilang ini ditutup lah apa segala, itu yang bikin kita jadi lebih semangat lagi. Kita buktikan. Kalau fitur ini tetap berjalan, kita juga bisa dapat penghasilan. Kita bisa menjadi bronze, kita menjadi silver, gold, platinum, sampai diamond. Itu kita menjadi bukti. Pada saat kita sudah buktikan, ketawakan mereka. Pada saat ini mereka tertawakan kita, nanti kita kembalikan. Kita tertawakan mereka. Balas dendam secara positif. Jangan yang negatif, balas dendamnya. Balas dendam positif. Oke?
Ketika merasa lelah, selalu ingat alasan Anda mulai bisnis ini pertama kali. Oke, impian Bapak Ibu apa? Ya, pengen bahagiakan keluarga, pengen bahagiakan istri dan anak, suami, pengen beli mobil baru, pengen beli rumah. Ya, mungkin sekarang yang masih belum punya rumah, pengen beli rumah. Atau mungkin pengen menjalankan hobi Anda, atau apapun itu. Ya, selalu ingat, alasannya untuk mulai bisnis pertama kali itu apa. Contoh ini saya contohkan ya, pengen mobil Ferrari warna merah warnanya ya. Pada saat kita menjalankan bisnis itu, kita pengen mobil Ferrari. Jangan pada saat kita ditolak, ya, pertama kali ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, turun Bapak Ibu dari Mercy. Besoknya dibilang ada yang, oh ini ditutup sama lembaga A, ditutup sama lembaga B. Ada beritanya di YouTube, ada beritanya di Facebook, ada beritanya di Twitter, atau beritanya dimanapun. Turun Bapak Ibu. Jadi apa? Avanza. 10 hari kemudian, ketemu dengan satu orang lagi, dibilang apa? Apalagi kalau dengan saudara kita atau keluarga kita, ngapain jalanin bisnis kayak gitu? Mendingan jualan makanan aja, sekarang lagi cocok nih pas pandemi. Udah. Akhirnya apa? Turun lagi Bapak Ibu. Jadi sepeda motor. Itu Ferrari jadi sepeda motor Bapak Ibu. Jangan jadi becak lagi Bapak Ibu. Ini nggak saya lanjutin, tadi jadi becak lagi Bapak Ibu. Ya. Kita kembali lagi. Ketika merasa lelah atau merasa bosan atau merasa kita down, ya, ingat selalu alasan memulai bisnis ini pertama kali apa? Pengen mobil Ferrari, ya Ferrarinya yang kita dapatkan Bapak Ibu. Dengan semangat kita bisa dapatkan Ferrari. Bukan becaknya yang jadi turun impian. Seperti itu. Ya. Yang kedua, jangan pernah menyerah sampai Anda mencapai impian dan tujuan Anda. Anda harus punya target. Punya impian yang kuat, tujuan. Ya. Pengen hari ini pengen ke Korea atau ke Jepang. Tujuannya pengen ke Jepang. Oke, berapa lama? 6 bulan lagi kita pengen ke Jepang kalau nggak Korea. Jangan turun tiba-tiba jadi ke Bali, Bapak Ibu. Atau mungkin di Jogja atau apa. Kalau Korea atau Jepang nggak harus ke sana. Ya, harus direalisasikan impiannya, keinginannya. Pengen beli apa? Jangan sampai menyerah sampai impian dan tujuan Anda tercapai. Dan perlu diingat, bisnis Fitup atau aplikasi Fitup kalau kita jalankan, ya manfaatnya bisa untuk keluarga kita, keluarga Anda semua, sampai anak cucu sampai cicit Anda nanti. Selama bisnis ini berjalan, ya ini akan kita bisa bagikan ke mereka. Mereka juga bisa menjalankan, bukan hanya kita. Karena apa? Kita di sini hanya nonton video Bapak Ibu, semua pasti bisa lakukan. Seperti itu. Oke, ingat, selama Anda masih ada di dalam bisnis Fitup, perusahaan dan support system, My Future Business School selalu memberikan support untuk Anda selamanya. Nggak cuma perusahaan atau support system, tapi leader-leader Anda, ya, di atas Anda yang sudah menjadi bukti, mereka akan support. Ya, itu yang perlu diingat. Selamanya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu ada di bisnis Fitup. Tapi kalau udah di luar bisnis Fitup, gimana supportnya? Jadi, bertahan. Tetap semangat. Jalankan terus. Rekrut sebanyak-banyaknya. Bentuk tim yang kuat. Ya, seperti tadi saya sudah bagikan. Ya. Jadi nggak perlu mikirin supportnya, tapi bagaimana caranya kita bisa membentuk tim kita menjadi yang kuat, yang BCA. Ya. Besar, cepat, dan aman. Oke, selamat datang di keluarga besar My Future Business School dan Fitup. Ya, ayo kita semua bergandengan tangan, kita bisa sukses bersama di Fitup, mencapai puncak kesuksesan. Oke, sukses semua untuk kita semua yang di Fitup. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa Bapak Desmond, dan dilanjutkan
kepada pembicara selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya Prince Steven. Salam VTuber. Oke. Selamat malam Pak Steven. Terima kasih atas sharing yang sangat luar biasa. Oke, tadi Pak Steven bilang, ya saya mentor di bisnis saya, di tim saya. Bapak Ibu, wah berarti bersyukur sekali dong. Mereka punya mentornya. Tenang Bapak Ibu. Pengundang Bapak Ibu, leader-leader Bapak Ibu itu adalah mentor di bisnis VTube ini. Mentor untuk perkembangan bisnis Bapak Ibu gitu. Dan tadi Pak Steven ngomongin negatif tuh banyak sekali ya Bapak Ibu. Betul, kalau negatif ketemu negatif, hasilnya apa Bapak Ibu? Positif, iya, positif negatif ya. Oke, tapi kalau positif ketemu positif, pasti positif terus Bapak Ibu. Jadi kita pastikan tim kita berikan info yang jelas. Dan tadi Pak Steven sudah bahas, wah rahasianya sangat luar biasa nih. Bagaimana sih caranya besar, cepat, aman? Nah, terus kalau saya udah besar, saya udah cepat Pak, tim saya udah aman juga. Nah, perusahaan itu punya visi apa Pak? Kenapa sih Pak? Kita dapetnya VP Pak. Kenapa nggak langsung dikasih dolar aja Pak? Atau dikasihnya yang lain Pak, mata uangnya gitu. Kenapa harus VP? Nah, ini yang akan dibahas di education program ketiga. Tadi saya datengin dari Surabaya, dari Pulau Jawa. Kali ini saya datengin dari Pulau Sumatera, Bapak Ibu. Terus tadi kalau kita lihat, ini adalah cowok. Kalau cewek gimana, Pak? Nah, kebetulan sekali. Pembicara hari ini adalah seseorang wanita yang sangat luar biasa. Wonder Woman. Wonder Woman dari Batam. Saya perkenalkan dulu sebelumnya, namanya adalah Ibu Meme. Ibu Meme ini salah satu trainer juga dan punya bisnis online shop juga. Jadi sudah sangat paham sekali dengan education program 3 ini. Dan education program 3 kita akan membahas era internet, visi perusahaan, serta nilai dari VP. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Bu Meme. Silakan Bu Meme. Oke, terima kasih buat Pak Desmond untuk sambutannya yang begitu luar biasa. Saya mau menyampaikan kepada Anda semua dengan ucapan yang begitu luar biasa. Semangat pagi para VTuber Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Meme dari Kota Batam, seperti yang disampaikan oleh Pak Desmond. Pada malam ini kita akan belajar tentang era internet, visi perusahaan, dan nilai VP. Dan ini adalah kelas 3, kelas advance, yang dimana Ibu Bapak pasti sudah menjadi bagian VTuber Indonesia. Kita harus bersyukur ya, VTube sudah berjalan 3 bulan dengan member usernya sudah 3 juta lebih. Berarti kita harus bersyukur di mana kita temukan perusahaan secanggih VTube ini yang sampai usernya 3 juta lebih. Hanya ada di Future Footage. Maka di sini kita akan belajar di mana atau sampai mana jangka panjang perusahaan itu kita akan tahu di sini. Maka buat Ibu Bapak sambil kita duduk manis di rumah, kita malam mingguan di rumah tetap santai, namun kita harus mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya bersyukur diberikan kepercayaan lagi oleh My Future Business School untuk menyampaikan kepada Anda semua materi tentang kelas advance ini. Dan terima kasih, saya apresiasi setinggi-tingginya buat Ibu Bapak, di mana pada malam minggu ini mungkin mau jalan, mau candaria atau main-main atau traveling mungkin ya ke wisata-wisata yang bisa dikunjungin pada malam hari, entah itu pasar malam, tapi mau menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Luar biasa. Saya punya pepatah Cina mengatakan seperti ini. The bird of the same feather flock together. Artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Berarti apa Ibu Bapak? Orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat. Begitu juga dengan orang yang mau sukses, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang mau sukses. Tetapi orang loser atau pecundang, dia akan mengomentari saja taunya, tanpa ikut di dalamnya. Nah,
Ketika ibu bapak ingin menjadi orang sukses, masuklah ke kelompok orang-orang yang mau sukses atau yang sudah sukses. Supaya apa? Supaya Anda semua mempunyai pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang mau maju, pikiran yang mau ingin mendapatkan financial freedom lewat dari VTube ini. Nah, saya akan next. Oke. Sebentar ya. Oke, nah. Kita lihat sekarang, dunia itu bergerak menuju industri 4.0. Era internetnya di mana semakin canggih, mulai dari ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Mungkin di masa saya masih SMA masih merasakan 3G ya. Sekarang sudah masuk 4G, yang di mana sudah seluruh dunia itu sampai ke era menuju industri 4.0. Bahkan ada beberapa negara yang sudah masuk ke 5G atau 5.0 seperti Jepang, Amerika, itu ada semua ibu bapak. Nah, mungkin ke depannya Indonesia mau nggak mau akan menyusul teknologi canggih seperti sekarang ini, mengikuti negara-negara seperti mereka itu 5G, 5.0. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri perubahan dunia sekarang, apa yang terjadi. Gara-gara semakin canggihnya dunia yang kita alami sekarang, kemudahannya di masa era internet 4.0, kita bisa lihat dari gambar ini, yang dimana orang-orang yang bekerja di perusahaan, contoh seperti ada di Batam yang sudah memakai sistem era industrinya 4.0, itu sudah sangat simpel, yang dimana tenaga manusia itu sudah digantikan dengan robot. Dia lebih cepat bekerja, karena apa? Lebih efisien, lebih hemat waktu, dan mengurangi kecelakaan-kecelakaan pekerjaan. Dan pastinya cara perhitungannya itu jauh lebih cepat daripada tenaga manusia. Itulah yang terjadi ibu bapak. Bayangkan, bagaimana yang suatu saat kita itu, tenaga manusia itu, lama-lama akan tergantikan oleh robot. Bisa jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan itu akan semakin lama semakin berkurang. Bahkan sudah ada beberapa industri itu yang sudah memakai tenaga robot seperti yang ada di gambar ini. Nah, kita dengan internet bisa ngapain aja? Bisa melihat indahnya dunia, melihat keindahan dunia. Mungkin di zaman dulu ya, atau masa-masa masih SD kali saya ya, mau kemana-mana itu kan kita harus pergi ke tujuannya langsung. Tapi sekarang di masa era internet 4.0 ini yang sudah kita nikmati internet begitu mudah, kita sangat gampang sekali melihat indahnya dunia. Ya seperti ada di sini Paris, ada Amerika ya. Salah satunya saya pribadi ya, my dream country itu adalah Paris. Nah, yang dimana saya ingin pergi ke sana nantinya, saya akan mengumpulin hasil dari VTube ini. Kenapa? Karena lewat internet ini saya bisa melihat indahnya Paris, Menara Eiffel. Jadi saya bisa merasakan meskipun saya tidak ada di sana, saya kepoin. Dan harus saya wujudkan lewat dari VTube ini. Kemudian, apa yang terjadi? Belajar tanpa ke sekolah. Ibu bapak bisa lihat sekarang, di masa pandemi ini, masih banyak anak sekolah itu belajar daring. Masih banyak yang belajar dari rumah. Kadang ya mamanya sakit kepala itu, ngajarin anaknya lewat dari internet. Nah, apa saya bilang? Era internet 4.0 ini kita harus ikutin. Kalau tidak, kita pasti dibilang gaptek, gak mau kan ibu bapak? Kita ketinggalan zaman, ya enggak? Nah, selain itu apa yang bisa kita dapat? Sekarang kita kalau mau masak kue lah, entah mau masak apalah, kalau perempuan kan suka itu masak-masak ya. Bisa lihat dari YouTube kah atau dari Google Chrome kah, gampang kan? Tinggal cari, nggak perlu ke sekolah. Meskipun kita tetap perlu ke sekolah ya ibu bapak ya. Cuman ada tambahan plus setelah kita mengenal internet ini. Namun ibu bapak, karena internet ini kita bisa apa ibu bapak? Kehilangan pekerjaan kita sekarang. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, tenaga manusia itu sudah tergantikan oleh robot.
Coba, karena apa? Ya, semakin canggih gitu. Jadi kita jangan mau ketinggalan. Kemudian, dengan internet ini juga bisa membuat kita itu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Contohnya apa? Ya, seperti online shop ya. Zaman-zaman dulu mungkin saya masih sekolah itu belum ada yang namanya online shop. Sekarang-sekarang aja lagi tren digitalnya itu ada yang namanya online shop. Apa-apa kalau malas belanja, entah ke supermarket atau ke mall, apalagi macam corona kayak gini, pasti pada malas keluar. Semuanya bakalan pesan dari online. Kemudian, karena internet ini juga kita bisa apa? Dari Gojek. Peluang bagi pemilik kendaraan untuk mendapatkan penghasilan. Namun kan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Gojek ini adalah orang-orang yang punya kendaraan. Contoh ya, pada saat Gojek ini berdiri itu banyak komplainnya, banyak yang menolak. Nadiem Karim, Mr. Nadiem, di mana beliau itu sekarang Menteri Pendidikan, ditolak, diapain tetap dia jalan. Sekarang dengan begitu luasnya orang sudah tahu apa itu Gojek. Mungkin di HP Anda sudah ada yang namanya aplikasi Gojek termasuk saya ya. Namun yang menjalankan atau mendapatkan penghasilan dari Gojek itu adalah orang-orang yang punya kendaraan. Kemudian SIM-nya atau pajaknya itu masih hidup. Kalau SIM-nya mati atau apa pasti tidak bisa dong. Kemudian yang kedua adalah Airbnb. Oke, agak sedikit bahasa Inggris ya. Airbnb, di mana peluangnya bagi pemilik properti untuk mendapatkan penghasilan. Namun yang mau saya bilang, properti berarti istilahnya orang-orang yang punya rumah atau apartemen yang mubazir atau berlebih ya. Misalnya kalau kita punya satu rumah aja udah, aduh syukur deh Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Namun ini yang pemilik properti, tapi kan nggak semua bisa seperti mereka ya. Yang punya berlebih atau nganggur, nah dia akan masukkan ke aplikasi tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yang paling kerennya apalagi? VTube dong. Saya pribadi ya, full heart in VTube business. Why? Ya, karena VTube ini bisnisnya luar biasa. Kenapa? Punya waktu luang, siapa sih yang gak punya waktu luang ya? VTube ini bisa dijalankan oleh siapa saja untuk mendapatkan penghasilan. Waktu luang Anda dibayar gitu. 10 video iklan satu hari siapa yang gak bisa kasih kerjakan? Coba. Hanya di VTube yang ada seperti ini. Mau kita sambil tidur-tiduran bisa. Mau kita sambil teleponan nonton satu iklannya bisa. Kita bisa dapat penghasilan dari sini. Yang penting ibu bapak itu kuasai strateginya, marketing plan-nya, semuanya sungguh-sungguh. Maka Anda akan dapatkan penghasilan. Di sini saya mau mengatakan kepada Anda semua. Jika 25 tahun yang lalu ada yang bilang, bisa kita lihat di sini, seseorang atau mister yang ganteng ingin membuat website yang dipakai orang di seluruh dunia di tempatnya. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Atau orang-orang sekitarnya apa? Penipu. Atau fake dibilang. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mempunyai perusahaan yang luar biasa, yaitu Google. Ada nggak sekarang handphone kita itu nggak punya aplikasi Google? Pasti punya dong. Kita beli handphone, pasti ada yang namanya aplikasi Google. Entah itu Google Chrome lah, Google Play lah, semua ada. Coba, awalnya itu dikatakan apa? Penipu. Kemudian, yang kedua siapa? Nah, ini Mr. Jack Ma yang selalu favorit bagi saya pribadi ya. Dia itu punya histori yang luar biasa ya. Beribu kali penolakan, kesana kesini melamar kerja KFC inilah, tidak diterima. Dia punya gagasan yang luar biasa, yang dimana ibu bapak ingin membuat website atau aplikasi untuk melakukan jual beli secara online. Beliau sudah pikirkan coba bersama orang-orang yang dikumpulkan. Tapi apa katanya? Penipu kata orang di situ. Masa dia pada saat membangun. Penipu. Sekarang, look at, aduh, luar biasa. Luar biasa perusahaannya. Apa nama perusahaannya? Pasti ibu bapak tahu. Alibaba.com. Alibaba.com. Nah, sekarang
ada yang bilang, saya mau bilang kepada Anda semua, kalau saat ini ada sebuah aplikasi yang bisa membuat Anda punya penghasilan hanya dengan menjadi penonton video, penonton aktif, penonton iklan. Kemudian Anda dibilang penipu, pasti dong. Masa sih bisa dapat penghasilan hanya dengan nonton iklan atau nonton video? Pasti dibilang penipu. Sama ibu bapak, saya pada saat ikut join di awal itu dibilang gitu. Tipu-tipu lah ini segala macam, sama gitu. Tapi ibu bapak harus tahu, yang dibilang penipu itu apa? Aplikasinya apa namanya? VTube. Ya, mana mungkin itu dapat uang dari situ cuma hanya nonton-nonton doang. Banyak kali cakapmu, Mei, banyak kali nih. Banyak orang yang bilang begitu. Taulah sedikit macam orang Batak kan. Asal ngomong ceplos-ceplos gini, tak payahlah kok kayak gini, Tapi di VTube ini dibilang apa? Penipu. Perlu ibu bapak tahu. Ingat, semua hal besar di dunia ini selalu dimulai dari ide gila. Wawasan atau kreativitas yang gila, ide-idenya apa gitu. Tetapi semua akan berubah ketika ide itu berubah total menjadi kenyataan. Seperti sekarang, VTube sudah 3 bulan sudah banyak yang berpenghasilan. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Seperti siapa? Diamond kita. Sudah 4 diamond kita di Indonesia. Begitu banyak bisnis lewat internet. Tapi kenapa kita harus pilih VTube? Kenapa? Iya, VTube apalagi sekarang viral ya, 3 juta ya. Hatersnya banyak, wajar. Sama dengan kalau Anda disukai banyak orang, tiba-tiba ada haters yang tidak suka dengan Anda, wajar. Tidak disukain wajar. Kenapa? Karena makin tenar, makin booming, makin viral, wajar. Tapi kita harus fokus saja. Pasang mata kuda ibu bapak. Kenapa kita harus pilih VTube? VTube itu keren ibu bapak, luar biasa ya. Pelajarinlah sungguh-sungguh marketing plan-nya. Pelajarin strateginya. Tanyalah pengundang Anda nanti. Kalau ada aplikasi yang bisa mendapatkan penghasilan, fokuslah Anda. Lebih bagus Anda itu kepoin habis-habisan tentang VTube ini, pelajarin daripada kepoin tetangga, kepoin ini, berita miring lah, isu-isu yang tidak sedap ini. Toh, VTube luar biasa, bagus, jalan gitu. Orang yang sudah tahu, maka dia akan dengan sumringah. Akan apa? Membuktikannya. Karena orang lain atau haters itu, dia akan sibuk mengomentari, dia akan sibuk cari celahnya, ini begini, VTube. Itu. Karena dia tidak tahu apa-apa ibu bapak. Tapi kalau orang yang sudah tahu, orang yang sudah merasakan penghasilannya, selalu berdoa supaya future footage ini panjang umur. SEO kita sehat selalu, manajemen VTube itu semakin semangat, para IT itu pun semakin semangat bekerja di balik layar, supaya apa? Aplikasi VTube ini semakin bagus, semakin canggih ke depannya. Apa alasannya? Kita lihat sendiri. Jawabannya adalah VTube mempunyai rencana jangka pendek membangun database perusahaan menjadi pusat periklanan di Asia Tenggara. Jangka pendeknya sesama kita ini, mitranya, usernya, VTuber Indonesia, itu jangka pendeknya. Sesama kita saja bisa dapat penghasilan, apalagi nanti untuk jangka menengah, jangka panjang, ibu bapak. Kemudian, rencana jangka menengahnya apa? Mengajak para perusahaan besar untuk kerjasama dengan VTube, multinasional. Anda mungkin sudah melihat kan, video-video yang ada di aplikasi VTube. Itu kira-kira perusahaan ece-ece bukan? Tidak. Ada Unilever, BMW, Mercedes, Apple. Sudah kelas dunia ibu bapak, kelas mewah. Ada jam lagi yang bagus cakep itu untuk cowok itu, apa namanya? Tissot itu Itu sudah kerjasama dengan VTube. Apa yang dilihat mereka dari kita? Kalau kita sebagai penonton aktif, traffic kita naik. Ada apa ini di VTube? Kenapa ya VTube ini trafficnya banyak atau yang penontonnya banyak? Pasti perusahaan-perusahaan itu akan datang untuk memasukkan produk-produknya supaya ditonton. Karena dari iklan itu kita dapat duitnya, dapat penghasilannya. Viewpoint-nya kita kumpulin.
biar bisa kita tabung terus kita cairkan atau kita tukar ke paket ngisi bintang yang lain, boleh gitu. Nah, rencana jangka panjangnya apa? Membangun rantai bisnis yang dapat mensuplai untuk memperkenalkan produk mereka. Rantai bisnis Ibu Bapak, berarti ini sudah besar sekali. Bagaimana nanti kita tunggu tanggal mainnya, perusahaan akan berikan yang terbaik untuk kita sebagai VTuber Indonesia. Yang penting tugas kita adalah berdoa, positif, tanyakan leader aktif Anda, tanyakan sponsor aktif Anda, bagaimana bisa dapat uangnya dari VTube ini. Nah, gambaran rencana perusahaan ini seperti apa? Bisa kita lihat, database. Kita database-nya mengajak orang join di VTube, kemudian dia semakin besar, mitranya semakin banyak, seperti sekarang. Semakin besar lagi. Jangka pendeknya ini, VTubernya sudah 3 juta. Lalu, jangka menengahnya apa? Perusahaan multinasional yang sudah semakin banyak masuk di VTube. Beberapa hari yang lalu, udah semakin banyak iklan-iklan terbaru yang bikin mata ini segar. Apalagi ada BMW, ada Mercedes, ada Expander lagi. Itu menggugah kita supaya kalau bisa ke depannya kita dapat mobil dari VTube ini. Nah, kemudian jangka panjangnya apa? Rantai bisnis raksasa. Raksasa berarti seperti itu dong. Seperti apa ya? Yang orang utan itu, yang kayak film barat itu kan ada kan? Yang orang utan yang besar itu raksasa. Nah, berarti VTube seperti itu. Raksasa besar, besar sekali. Kita tunggu tanggal cantiknya akan disampaikan oleh perusahaan kita ini. Kemudian Ibu Bapak, setelah ini sudah terjadi Ibu Bapak, kita harus pahami betul-betul. Ingat, konsep perusahaan ini apa? Profit sharing, berbagi. Perusahaan kita ini bagi untuk Anda, bagi untuk kita. Coba, kita ya sebagai database-nya akan merasakan penghasilan besar seiring dengan berjalannya perusahaan, apalagi keuntungannya. Perusahaan kita berkembang makin naik Ibu Bapak, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih dahsyat. Ingat ya Ibu Bapak, Future Footage baru 3 bulan. Ibarat kata bayi masih merah, belum bisa jalan. Jadi Ibu Bapak itu jangan minta app-nya sempurna, tetapi kita tidak mau dukung. Kita harus dukung, kita harus support gitu. Kita harus lihat hari demi hari itu ada aja perubahannya. Perusahaan pun selalu memberikan berita-berita yang update yang lebih cepat supaya kita itu tidak ketinggalan berita. Nah, sekarang mau saya katakan, King of Internet Era, Viewpoint, rajanya internet era. VP ini ke depannya akan menjadi raja internet era. Kenapa? Pernah dengar Bitcoin? Bitcoin ini adalah raja cryptocurrency. Orang-orang menggunakan Bitcoin untuk investasi saja. Satu Bitcoin sekarang Ibu Bapak sudah tak bisa lagi dibeli. Mahal sekali, ratusan juta. Tidak ada yang mampu bisa seperti mereka. Mungkin hanya pengusaha-pengusaha kelas kakap lah, kelas atas lah. Tapi kita bukan seperti Bitcoin ini ya Ibu Bapak ya. Kita adalah Viewpoint, raja internet era. Kita akan merasakan pelan-pelan kita nikmati proses bertumbuh bersama di VTube. Lebih bagus lagi nanti kita akan lihat perkembangannya bagaimana. Nanti VP ini akan menjadi raja internet era. Jika suatu hari nanti misalkan produk Samsung ya Ibu Bapak ya, ini produk yang luar biasa ya, Samsung ini luar biasa ya. Seandainya dia akan meluncurkan produk baru, kita katakan adalah Galaxy S30 di masa depan. Kemudian bekerja sama dengan VTube. Lalu apa yang terjadi? Nah, harganya itu 500.000 US dollar. Setelah itu, ada VP yang terjadi di dalamnya. Maka, Samsung produk ini akan memasukkan produk-produknya itu di dalam VTube. Dia akan membayar dengan uang serta VP yang akan dibelinya dari exchange counter. Contoh Ibu Bapak, saat itu kira-kira terjadi kalau misalnya perusahaan yang besar seperti Samsung ini kerjasama dengan VTube, kemudian beli-beli VP dari kita, kira-kira satu VP berapa? Bisa naik dong. Pasti bisa lebih tinggi. Satu VP-nya mungkin 5 US dollar. Atau 10 US dollar. Atau 100 US dollar. Luar biasa enggak?
Ini perusahaan besar loh, ini Samsung ini loh. Apalagi handphonenya, banyak orang pakai handphonenya Samsung. Kulkas lah, TV lah, banyak ibu bapak. Dan para VTubers juga bisa nanti membeli produk Samsung itu yang Galaxy S30 itu seperti apa. Ini yang ditanya tadi, yang check-in di aplikasi shopping vouchernya bagaimana. Kita bilanglah Samsung ini harganya 1.000 US dollar. Kemudian voucher belanja yang kita capek kumpulin. Itu gunanya apa? Check-in segala macam. Bersyukur ibu bapak. Saya selalu katakan kepada tim, cobalah untuk hidup bersyukur. Kita dikasih, sudah check-in, dapat gratis shopping belanja, gini voucher belanja, kumpulin aja sampai banyak. Ibu-ibu kan suka gitu, apalagi cewek ya, macam saya ini mungkin ya ibu bapak ya. Suka yang namanya diskon-diskonan, langsung hijau ini mata. Kita kumpulin, plus digabung sama VP, plus digabung sama uang tunai. Nah, kita cuma bayar berapa? 800 dolar. Lumayan kan? 200 dolar. Kalau kata orang Batak ini tari lala, dibilang tari lala. Enak ini, dapat diskon macam itu, tari lala dibilang. Nah, terus itulah ibu bapak nilai sesungguhnya dari VP. Maka saya katakan kepada Anda, jagalah VP Anda itu baik-baik, sebaik mungkin. Kenapa? Ya, karena memang sih kalau kita jual-jual VP atau apa bisa aja gitu. Cuman di VTube itu Anda harus tahu, kalau VP itu kita cairkan jadi uang bisa sekali gitu. Kalau VP itu ditabung banyak-banyak nih seperti ini, jaga baik-baik VP. Kali aja ke depannya naik itu, satu VP 2 dolar atau 5 dolar bisa. Terus yang ketiga, VP-nya cukup, mau ditukarkan ke paket misi yang lain yang aktif, bisa gitu. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau memang untuk mencairkan untuk kebutuhan ekonomi, silahkan, no problem. Di VTube ini tidak ada yang tidak diuntungkan, sama-sama menguntungkan. Yang penting tahu strateginya, pahami betul-betul. Nah ibu bapak, saat semua itu terjadi, maka Anda akan lihat hari ini tanggal berapa? 25 Juli 2020. Telah mengambil keputusan untuk berada di bisnis ini. Bisnis ini launching VTube tanggal 15 April. Anda akan bersyukur, mungkin yang join di awal itu, bersyukur sekali ya, terima kasih Tuhan saya sudah diperkenalkan bisnis yang begitu dahsyat, luar biasa, VTube, sehingga membantu perekonomian bagi kita semua. Coba, makanya kita harus tangkap peluang yang ada di depan mata. Terus, ibu bapak harus tahu, tujuan utama, goalsnya perusahaan ini apa? Membuat Anda menjadi miliarder. Siapa sih yang gak mau jadi miliarder ya? Apalagi dari VTube. Wow, makin booming lagi VTube. Wow, makin dahsyat lagi. Dan ingat, pohon, kalau dia semakin tinggi, anginnya akan semakin kencang. Makanya kita fokus saja dengan tujuan kita ingin menjadi, yang utama perusahaan itu ingin menjadi miliarder ibu bapak. Terus, ibu bapak harus fokus kepada saya, Kak ini cocoknya untuk orang-orang yang fokus lagi segala macam. Siapa bilang kalau Anda juga mau jadi juara satu di kelas, Anda harus fokus belajar. Anda harus pelajari materi di sekolah, sama di VTube juga. Anda mau dapat penghasilan jutaan, puluhan juta, ratusan juta seperti yang dirasakan oleh Platinum Up itu, karena fokus, sungguh-sungguh dipelajari materinya, strateginya, terus marketing plan-nya dipelajarin, sungguh-sungguh ibu bapak. Kemudian setelah kita sudah fokus nih, satu titik, fokus satu titik, seperti lagu yang terkenal itu kan, Via Valen. Nah, kerja keras, kita harus kerja keras, bukan harus ngangkat barang atau apa, enggak, kerja keras. Keluarkan ide-ide berlian yang ada di pikiran Anda, sampaikan, capai, kerja keras. Mana ada orang kerja lambat dapatnya luar biasa. Harus kerja keras itu maksudnya itu kita harus lebih bergairah ibu bapak, lebih bersemangat gitu loh. Terus itu yang ketiga apa? Percaya. Percaya ibu bapak kepada leader Anda, pengundang Anda, sponsor Anda, perusahaan. Kalau Anda dari awal sudah percaya kepada diri Anda sendiri nih, sudah yakin untuk melangkah, Anda akan sangat mudah untuk menjalankan VTube ini. Sangat ringan, karena tidak ada lagi yang memaksa, tidak terpengaruh. Ini segala macam ini. Tahu lah kalau perempuan ya, kalau bengkos, ngapain ikut ini segala macam. Padahal belum apa-apa, tapi gosipnya banyak kali, komentarnya pun banyak kali. Ya nggak? Nah, percaya saja. Percaya kepada leader Anda, sponsor Anda, selesai gitu. Positif, ketemu sama orang-orang yang positif.
Kemudian Indonesia, negara kita yang paling kita cintai. Anda pasti bisa. Ayo Indonesia bisa. Anda yakinkan diri Anda pasti bisa. Anda pasti bisa memberikan yang terbaik dalam hidup Anda. Mari kita sama-sama sukses di bisnis VTube. Mari kita sama-sama berproses untuk hidup lebih baik, bertumbuh bersama, menikmati apa yang terjadi saat ini yang ada di depan mata. Itu saja dari saya. Saya Mimi undur diri. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Smart VTuber. Terima kasih Bu Meme.